Kita ketahui bahwa kepemimpinan sangat berpengaruh dan berperan sangat besar dalam pengambilan keputusan yang nantinya mengambil tanggung jawab terhadap hasil. Pemimpin ini harus mampu mengambil keputusan dalam berbagai situasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan peran pemimpin juga untuk mengatur perusahaan dengan cara mengarahkan dalam pengelolaan big data. Karena dari hasil analisa data akan diambil pada berbagai bidang di mana pada perusahaan ini nantinya yang mampu menjadi dasar atas perbaikan sistem manajemen dan efisiensi produksi yang kemudian berujung pada peningkatan keuntungan di masa mendatang. Jadi, saat kita menggabungkan big data dengan analisis berkualitas tinggi, kita dapat menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan perusahaan, seperti menentukan akar penyebab kegagalan, masalah, dan kita dapat mendeteksi perilaku curang sebelum mempengaruhi organisasi kita. Pemimpin akan mengarahkan untuk perusahaannya mengolah data serta menghimpun data yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan konsumennya. Nah, kepemimpinan ada pada setiap usaha untuk mempengaruhi perilaku kelompok atau individu untuk alasan apapun yang dapat dihubungkan dengan administrasi. Kemudian, administrasi dan pembukuan ini akan memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada manajemen dan kepemimpinan, di mana untuk mencatat semua kegiatan usaha yang sangat diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan. Kegiatan administrasi ini terdapat di setiap perusahaan selama ada orang yang ingin berhasil di dalam mengelola usahanya. Karena dengan adanya pembukuan, maka pembukuan ini nantinya yang akan diteruskan menjadi laporan keuangan. Pembukuan itu penting karena bisa dijadikan sebagai perencana usaha ke depannya dan akan diketahui dengan jelas. Jika pembukuan tersebut tidak ada, maka pengusaha akan kesulitan saat menentukan rencana bisnis yang selanjutnya, di mana pembukuan yang lengkap akan menghasilkan analisis tepat yang berpengaruh pada keputusan yang diambil oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, ada 3 literatur jurnal yang memiliki perbedaan dan persamaan yang terdapat pada jurnal terdahulu, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat mengisi area celah atau kekosongan. Perbedaan antara literatur 1, 2, dan 3, di mana pada literatur pertama membahas mengenai pengaruh teknologi big data terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan di Bursa Efek Indonesia, yang di dalamnya bahwa pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan baik diukur dengan menggunakan ROA maupun ROE signifikan berpengaruh terhadap meningkatnya nilai perusahaan. Kinerja keuangan ROA dan ROE dapat memediasi secara parsial hubungan antara teknologi big data terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan pengukuran market value equity ratio, yang mana dari riset menunjukkan bahwa teknologi big data sebagai sumber daya internal yang dimiliki perusahaan yang dapat meningkatkan keuangan perusahaan. Kemudian pada literatur kedua, membahas mengenai studi implementasi sistem big data untuk mendukung kebijakan komunikasi dan informasi, yang dimana big data menjadi salah satu solusi yang menjanjikan terkait sifatnya yang mampu mengolah data dalam skala yang sangat besar dan variatif, serta menyajikan laporan yang akurat untuk digunakan oleh pemangku kebijakan. Proses pengimplementasian big data akan membutuhkan biaya, SDM, dan waktu yang tidak sedikit. Big data juga mendukung proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian, pada literatur yang ketiga, membahas mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, gaya kepemimpinan, dan kompleksitas tugas terhadap kinerja karyawan, yang dimana sistem informasi akuntansi ini akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di perusahaan, tergantung gaya kepemimpinan yang diterapkan seseorang manajer
dalam tim dan kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Adapun persamaan literatur dari yang pertama, dua, dan ketiga, pada literatur pertama dan literatur kedua, hasil menunjukkan bahwa teknologi Big Data sebagai sumber daya yang sangat mendukung untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian pada literatur pertama dan literatur ketiga, memiliki persamaan bahwa metode yang digunakan yaitu kuantitatif untuk mengetahui pengaruh kedua literatur tersebut signifikan pada perusahaan atau tidak. Jadi, berdasarkan ketiga literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah perusahaan sangat membutuhkan yang namanya komunikasi di dalam gaya kepemimpinan dan pengelolaan Big Data yang baik serta kinerja keuangan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan itu, Big Data ini sangat membantu perusahaan untuk berinovasi dengan mempelajari hubungan manusia, lembaga, dan entitas serta bagaimana pemimpin dapat berkomunikasi dengan baik terhadap kinerja karyawan di perusahaannya. Dari hubungan tersebut, perusahaan dapat menggunakan Big Data untuk mengambil keputusan tentang pertimbangan keuangan dan strategi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Dan nantinya, pembukuan yang akan memonitor keuangan dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat mengetahui gaji karyawan tergantung dari kinerjanya dan mengetahui naik turunnya keuangan pada perusahaan itu. Kemudian, pemimpin ini dalam proses pengambilan keputusan sangat butuh informasi dari pengelolaan Big Data yang akurat. Karena Big Data ini selain membantu pengambilan keputusan, bisa juga menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan perusahaan seperti menentukan akar penyebab kegagalan, masalah, dan mendeteksi perilaku curang pada kinerja karyawan di perusahaan. Kemudian jika di dalam perusahaan terjadi masalah seperti kebocoran data, maka pasti akan sangat merugikan perusahaan, khususnya kepemimpinan, sehingga berpengaruh terhadap keuangan, khususnya saham yang sewaktu-waktu bisa menurun. Jadi, sistem keamanan yang tinggi sangat dibutuhkan dan peran kepemimpinan dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi staf dalam pemantauan sistem terkait privasi agar tidak mengalami kerugian sangat besar. Itu sangat dibutuhkan di dalam perusahaan itu sendiri. Metodologi dari kelompok kami mengenai ketiga materi yang kami angkat yaitu kepemimpinan, Big Data, dan juga administrasi pembukuan. Ada isu yang akan kami bahas yang berkaitan dengan ketiga materi tersebut. Jadi dikutip dari kompas.com, terjadinya kebocoran data pengguna Facebook pada tahun 2018 sekitar 50 juta pengguna Facebook kepada agensi iklan tim sukses Donald Trump. Nah, dari kejadian tersebut sangat mempengaruhi CEO Facebook yaitu Mark Zuckerberg yang mengalami kerugian yang sangat besar. Namun, Mark Zuckerberg sempat tidak menanggapi persoalan tersebut atau bungkam, sementara investor saham khawatir terjadi penurunan terus-menerus yang sangat berpengaruh pada administrasi pembukuan, apalagi bagian laporan keuangannya. Dan Mark Zuckerberg sebagai pemimpin dari Facebook harus mengganti kerugian 67,5 triliun. Nah, dari isu yang telah dibahas di atas, Facebook sebagai objek dan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018 yang mengakibatkan dicurinya 50 juta data pengguna Facebook dan Mark Zuckerberg sebagai pemimpin dari Facebook mengalami kerugian sebesar 67,5 triliun dan sangat mempengaruhi anjloknya saham yang terdapat di dalam laporan keuangannya. Dan isu tersebut juga menjelaskan sangat berhubungan antara kepemimpinan, pengelolaan Big Data, dan administrasi pembukuan, yang mana terdapat kurang efektifnya kepemimpinan dalam hal mengatur dan mengawasi atas kecerobohan dalam pengambilan keputusan, sehingga hal tersebut mempengaruhi perusahaan dalam beroperasi, dan perusahaan dapat mengalami kerugian yang sangat besar.
Inilah yang menjadi tantangan maupun ancaman kepemimpinan dalam hal menerapkan gaya kepemimpinan, seperti apa yang akan diterapkan pada perusahaannya agar menjadi efektif dan tidak menyebabkan kerugian terus berulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan batasan. Dari semua kasus tersebut, mungkin ada beberapa faktor yang menjadi kelemahan perusahaan, seperti kurangnya keamanan yang diterapkan, kurangnya pemahaman staf perusahaan terkait masalah privasi, kurangnya perlindungan terhadap data, kecerobohan pemantauan sistem pengolahan data, dan kelemahan pembakupan data. Nah, dari faktor-faktor yang menjadi kelemahan tersebut, kami memberikan alternatif atau solusi atas kasus tersebut, di mana seharusnya seorang pemimpin berperan besar dalam mengendalikan, mengatur, serta mengawasi kinerja staf dalam menjalani keamanan yang terkait dengan pengelolaan big data dan kemungkinan yang akan terjadi nantinya, dan dapat meminimalisir adanya risiko kebocoran data terulang kembali, sehingga akan menjamin tingkat keamanan yang lebih baik lagi. Dari ketiga materi kami tentang pengelolaan big data, kepemimpinan, dan administrasi pembukuan, dapat disimpulkan dalam menerapkan gaya kepemimpinan, seorang pemimpin sangat membutuhkan informasi dari big data dan administrasi pembukuan. Dengan menggunakan big data, maka perusahaan dapat cepat membantu mendapatkan peluang-peluang baru serta menjadi solusi jika sewaktu-waktu perusahaan terdapat masalah. Sehingga hasil itu nanti akan dicatat dalam administrasi pembukuan agar pemimpin mudah dalam menentukan strategi dan memudahkan perusahaan lain dapat melihat laporan keuangan dengan leluasa, sehingga membantu peluang untuk menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada perusahaan.